Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mewujudkan mimpi besar swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Amran Sulaiman pernah menjadi nahkoda Kementerian Pertanian pada periode 2014-2019 dan kembali menjabat pada Oktober 2023. Sebelum memulai hari pertamanya sebagai anggota Kabinet Merah Putih Selasa pagi, Amran Sulaiman berbincang dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama mengenai sejumlah isu pertanian dan strateginya untuk mencapai swasembada pangan. Matahari belum tinggi ini, tapi Pak Menteri Amran Sulaiman sudah jalan pagi. Udah dapat berapa keliling nih Pak hari ini? Tadi sudah 3. Oke, sudah 3 kali ya. keliling. Startnya jam 5 subuh. Fisik dan stamina ini memang harus terjaga karena tugas beban di depan lumayan banyak ya Pak? Lumayan berat. Oke, kita sama-sama tahu Pak bahwa Pak Prabowo berulang kali menyebutkan bahwa swasembada pangan ini menjadi salah satu program yang harus tercapai dalam 4-5 tahun ke depan. Di situasi saat ini dengan impor pangan juga masih agak tinggi, terus kemudian ada beberapa permasalahan terkait dengan sektor pertanian. Apa nih strategi Bapak untuk mencapai ketahanan pangan itu Pak? Jadi kita kan sudah ada pengalaman mencapai swasembada itu di periode pertama dulu, 2017, 2019, 2020, 21 di zaman Pak Joko Widodo. Nah, kemudian 2022, 2023, 2024 ada impor. Ini kita bisa kembalikan swasembada. Arahan Bapak Presiden adalah bagaimana kita swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kami yakin 4 tahun target Bapak Presiden yang diberikan pada kami bisa dicapai. Oke, secara garis besar nih apa strategi Pak Amran agar kesuksesan di 2017, 2019, 2020, 2021 sampai dapat penghargaan dari FAO bisa terulang lagi nih Pak? Nah, yang pertama pengelolaan anggaran. Kita kelola anggaran, mengelola anggaran itu harus fokus pada sektor produksi. Dulu kami masih ingat, kalau tidak salah 2-3 kali refocusing. Baru-baru kami juga refocusing. Yang dikatakan refocusing anggaran adalah biaya-biaya yang tidak penting, yang tidak langsung menyentuh produksi. Ini kita hold dulu, kita tahan dulu, kita alihkan pada sektor produksi. Contoh, seminar, biaya pertemuan, biaya perjalanan dinas, kami alihkan untuk beli benih untuk petani, beli bibit, kemudian pupuk, pestisida, alat mesin pertanian. Jadi ini digiring, dipindahkan. Nah itu yang kami lakukan, yang pertama dari sisi anggaran ya. Yang kedua adalah betul-betul sumber daya manusia harus kita optimalkan, yaitu meritokrasi. Nah yang ketiga adalah anggaran dikelola benar-benar tepat sasaran, nggak ada boleh korupsi. Kalau aku dapat langsung aku copot. Nah kemudian kami membentuk tim khusus mengawal di lapangan, dan kami fokus pada komoditas yang akan kita kejar, yang shortage, yang defisit di negeri ini, padi, jagung. Nah ini kita kejar pertama, karena pangan itu identik dengan ketahanan negara. Ketahanan pangan identik ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Banyak kalangan juga mengkritisi Pak terkait dengan pembukaan lahan untuk sawah, misalnya food estate di Kalimantan Tengah, atau kemudian juga sekarang ada cetak sawah di Papua ya Pak ya, di Papua Selatan di Merauke 1 juta hektar gitu targetnya. Tapi juga banyak yang mengkritisi bahwa itu katanya tidak berhasil. Kenapa sih Pak butuh waktu lama untuk bisa produksi di lahan-lahan baru itu Pak? Dulu kenapa gagal? Karena pendekatannya, pendekatannya tidak holistik. Buka cetak sawah, tapi dengan manual. Nggak mungkin dikelola manual kalau hamparan besar. Itu harus teknologi. Oke. Ini yang dimaksud apakah yang di Kalimantan Tengah Pak? Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kami tindak lanjut, ya sekarang sudah tanam. Oh sudah ada produksi di sana Pak? Enggak, sementara tanam, kan ada hamparan nih, sudah dibangun infrastruktur.
itu kurang lebih 200.000 hektar. 100.000 infrastrukturnya sudah jadi, tapi sawahnya nggak ada. Nah, ini aku manfaatkan, langsung kerjakan sekarang. Kalau kita mau membangun, itu harus ada action. Kita optimis Pak, tapi kalau kita lihat lagi nih misalnya, jumlah petani muda ini sekarang secara demografi by data itu sedikit sekali Pak. Demografinya petani itu usianya 40-60 tahun. Oke. Sisanya yang anak-anak muda ini, walaupun dia turun ke pertanian, tapi rata-rata hortikultura gitu Pak. Ini program Bapak untuk banyak anak-anak muda mau turun jadi petani ini biar kita bisa swasembada pangan gimana Pak? Nah ini luar biasa, milenial ada bonus demografi 52%. Anak muda. Ya. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Caranya adalah di sektor pertanian adalah sumber daya alam melimpah. Kemudian ada generasi milenial. Ini dipertemukan. Cara mempertemukan adalah satu, menggunakan teknologi tinggi seperti tadi transformasi pertanian modern. Mana milenial mau mencangkul? Mana milenial menggunakan kerbau? Nggak mungkin kan? Ya. Semua menggunakan pertanian modern. Kami anggarkan 15 triliun. 15 triliun. Menteri yang menurut catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Januari 2024 memiliki total kekayaan sebesar 1,1 triliun rupiah ini kembali dibantu Sudiono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Akankah Amran berhasil mewujudkan swasembada pangan? Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.